Ibu ulang sekali lagi. Ya, oke ya. Ya, siang Nenuk ya. Ya. Oh, selamat pagi nih. Yo, pagi. Salah siang ya. Nah, pagi Nenuk ya. Ya, ini Ibu harapkan itu tadi harusnya betul semua. Kenapa? Nah, sisa kali-kali bagi-bagi jumlah kurang. Masa sampai salah? Rumus sudah dituliskan lagi. V sama dengan apa? Harus share ulang kalau begini. Ya. V sama dengan kaki per ya. V sama dengan kaki dibagi R. Misalnya saja tadi ada yang Q-nya sama dengan minus berapa? 4 lah ya, mikrokolom ya. Min 4 mikrokolom. Lalu R-nya berapa? 12 ya. Berarti kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Ini tinggal kamu kasih masuk, Ji. K, 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dikalikan Q-nya min 4 kali 10 pangkat minus 6. Loh, min 2 mikro lo ya. Kolom. Dibagi dengan berapa? 12, 10 pangkat minus 2 meter. Ya, meternya coret. Kolomnya dicoret lagi. 4 dengan 12 coret 3. 3 dengan 9 3. Sudah Mi, selesai loh. 3 kali 10 pangkat 9 dikurang 6, ini min naik plus 2. Satuannya joule per kolom berarti volt. Sama dengan 3 kali 10, 9 kurang 6, 3 ditambah 2, 5. So what gitu loh. Hanya bagi jumlah kurang. Sudah. Kali ya. Plus kali min minus. Seperti itu. Nanti kalau misalnya V1 ketemu min 9 kali 10 pangkat 5 volt. Misalnya V2 ketemu minus 4,5 10 pangkat min 5 volt. Lalu V3 misalnya sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 volt. Lalu V4 misalnya sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 5. Ini kalau kita jumlah 10 pangkat 5-nya tetap gini dalam volt. Min 9, min 4,5 berapa? Min 13,5 ditambah 10. Min 3,5. Lalu ditambah dengan 12. Berarti berapa? 8, berapa? 5. Cuma begitu loh ya. Dijelaskan di sini, di sana cerita sendiri. Iya. Di luar ceritanya sana kalau mau dengar Ibu. Awas kalau tidak dapat 100 loh ya. Hanya begitu Jina. Masa sampai salah? Yang hebat lagi Ibu sudah kasih ingat tadi. Hanya di jumlah V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 dan bla bla bla. Tidak pakai pangkat 2, tidak pakai akar. Tadi masih ada loh yang ngumpulin bahwa V sama dengan akar dari untung dikembalikan lagi. Nggak tahu betul atau tidak. Ya, tidak ada dalam bentuk akar. Min plusnya itu masuk dalam perhitungan voltase. Kecuali yang lalu punya. Cari gaya Lorentz sama cari apa? Buat medan. Gaya Lorentz itu ada arahnya. Gaya kolom, sorry bukan gaya Lorentz. Ada arah gaya karena besaran vektor. Sudah ada min plusnya. Kalau plus dengan plus berarti tolak menolak. Sudah jelas. Kalau plus dengan min ini tarik menarik. Jadi udah nggak perlu masuk lagi tanda min plusnya. Lalu sama E juga. E kalau muatannya positif arahnya keluar. Kalau muatannya negatif arahnya masuk menuju ke muatan. Tinggal resultannya di mana. Itu baru tidak masuk lagi. Ya, kalau di V itu semuanya masuk. Oke ya. Terus berikutnya lagi, pertemuan berikutnya ya. Jadi hari apa lagi? Mau ulangannya tetap hari-hari Jumat aja. Iya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Kalian pelajari kembali bab 3. Ya. Induk kemagnetan ya, medan magnetik. Jadi ulangannya cari B dulu. B. Pertama B pada kawat lurus. Entah naik, entah turun. Ya. Ya udahlah langsung 2 gini, ada naik, ada turun gitu ya. Supaya kamu langsung nanti. Nah, ini di titik sini, ada titik ini, lalu ada titik ini. Sebut saja adalah titik P, ini titik S, lalu ini titik R. Atau titik Q ya boleh nggak apa-apa, QR gitu boleh nggak apa-apa ya.
Nah, ini adalah arusnya ya. Arusnya misalnya I1 sama dengan 10 ampere. Lalu I2 misalnya sama dengan 20 ampere. Jaraknya ini ke sini misalnya 5 cm. Lalu ini ke sini juga berapa ya? 6 lah, 6 cm. Ini juga 6 cm gitu ya. 6 cm. Kemudian yang ke sini mau berapa? 8 gitu ya, 8 cm. Cari B di titik P, di titik Q, di titik R. Itu soal yang pertama, ya. Dicari. Rumusnya B pada garis lurus apa? Mu 0 I dibagi 2 Pi dikalikan dengan A. Jangan lupa. Siapa itu yang pakai pita warna ungu itu? Lah ya. Kalau kamu nggak mau dengerin ibu silakan di luar. Jangan mentang-mentang ada rekamannya terus kamu tidak perhatikan ke depan. Kemudian yang berikutnya setelah dikawat lurus, induksi magnet pada apa? Kawat? Kawat apa? Melingkar. Kalau kawat melingkar langsung di titik pusat, misalnya ini dialiri arus 20 ampere. Ya, jari-jarinya anggaplah sama dengan 8 cm. Maka B di pusat sama dengan apa? Mu 0 I dibagi 2A. Oke ya. Tapi ini untuk yang full. Kalau tidak full, misalnya terpotong seperti ini. Ya. Nah, anggaplah seperti ini. Titiknya ada di sini. Nah, sudutnya misalnya di sini adalah 80 derajat. Arus yang mengalir misalnya sama dengan 20 ampere. Jari-jarinya misalnya 4 cm. Ini berarti A-nya sama dengan 4 cm ya. Lalu kita menggunakan rumus apa ini? Ini apa sudutnya? Pakai alfa misalnya ya. Jadi alfa sama dengan berapa? 360 derajat dikurangi 80 derajat. Berarti di sini kita menggunakan apa? Mu 0I dibagi dengan 2A kita kalikan dengan nggak pakai sin. Alfa dibagi dengan 360 derajat ya, pakai itu ya, jangan lupa ya. Ini soal kedua. Lalu soal yang berikutnya, yang ketiga itu adalah soal pada apa ini? Solenoida ya, solenoida dengan banyak lilitan L, panjang lilitan N, ini panjang lilitannya adalah L, kemudian di sini arus yang mengalir ada I. Misalnya 20 ampere, L-nya misalnya sama dengan 20 cm, lalu N-nya misalnya sama dengan 400 lilitan, ya 400 lilitan. Nah, untuk menghitung B di titik P, pusat dengan ujung, dicari. B di P rumusnya apa? Mu 0 I N dibagi L, ya. Lalu B di ujung sama dengan 1/2 B di pusat. Berarti sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2L. Mau dicari ini dulu baru cari ini boleh, nggak apa-apa. Lalu yang terakhir, yang soal nomor 4 itu adalah ya, pada toroida. Anggaplah ini 20 ampere juga arus yang mengalir. N-nya misalnya sama dengan 500. Kemudian jari-jarinya R1 yang ini adalah R2. Anggaplah R1 sama dengan 8 cm, lalu R2-nya sama dengan 12 cm. A berarti sama dengan apa? R1 ditambah R2 dibagi dengan 2. Lalu B di pusat sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2 pi A. Ya. Hanya pakai ini. Nah, ini soal nomor 4. Kerjakan. Ya, dikerjakan nanti di kertas folio seperti tadi lagi ya. Nanti minggu depan sebelum ulangan ini dikumpulkan ya. Kerja sendiri. Jangan copy paste. Ya, oke. Nanti dikerjakan ya. Ya, sekarang Ibu akan share materinya yang akan menjadi diskusinya menjadi presentasinya kalian ya ini ya. Tentang apa? Gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik ya. Ya.
Bab berapa ya? 6 ya. Bentar. Bab 6. Kita mulai dari file yang pertama. Oke. Ibu hanya menjelaskan sekilas saja. Nanti kalian mencari informasi lebih sendiri ya. Sudah mulai mencari informasinya belum? Kelompok Ibu sudah bagi kan? Ya, harus cari. Kenapa? Minggu depan presentasi loh. Ya, ini minggu harus sudah selesai supaya hari Senin atau hari Minggu kamu bisa pergi cetak. Ya. Ya, ini bab 6 tentang radiasi elektromagnet. Ya, peta konsepnya ini kalian sudah, siapa yang kebagian untuk teori Maxwell sampai di gelombang elektromagnetiknya? Ada di kelompok berapa? Ya, ada yang kebagian gelombang mikro, UV dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini tentang konsepnya. Maxwell ini ya, yang mencetuskan besarnya kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu sama dengan akar dari 1 per akar mu 0, sorry ya. C sama dengan kecepatan saya 1 dibagi akar dari mu 0 dikalikan epsilon 0. Ya, mu 0 itu sama dengan berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter ya. Nah, lalu akhirnya mendapatkan angka di mana C-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi itu adalah dari Maxwell ya yang mencetuskan itu. Maxwell mengajukan hipotesa bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Ya. Kemudian berikutnya lagi ini tentang hipotesis Maxwell ya. Maxwell menyatakan bahwa suatu medan listrik yang berubah-ubah itu menginduksikan medan magnet yang berubah-ubah. Selanjutnya, medan magnetik yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali medan listrik yang berubah-ubah ya. Nah, hasilnya adalah kehadirannya gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik ini arah rambatannya itu tegak lurus terhadap arah medan magnet dan tegak lurus juga terhadap arah medan listrik. Ya, jadi antara gelombang elektromagnet, medan magnet dan medan listrik ya itu saling tegak lurus, tidak dibelokkan ya. Medan listrik, medan magnet selalu tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Jadi kalau misalnya medan magnetnya arahnya ke utara, kemudian medan listriknya arahnya ke timur, bisa jadi arah rambatan gelombangnya berarti arahnya kemana? Kalau tidak ke kita, mendekati kita, berarti masuk ke bidang kertas atau keluar ke bidang kertas. Itu karena saling tegak lurus. Jadi seperti sudut ruangan ini. Gitu ya. Kalau kesumbu Y positif, X positif berarti bisa ke Z positif atau Z negatif. Seperti itu ya. Saling tegak lurus. Gitu. Ya, ini tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik itu mulai dari high frekuensi ke low frekuensi yang akan kita hafalkan nanti ya. Jadi menghafal itu spektrum gelombang elektromagnetik dari high frekuensi ke low frekuensi. Nah, sekarang hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Berbanding lurus atau berbanding terbalik. Siapa yang ingat rumusnya V, cepat rambat gelombang, sama dengan apa? Ada ingat enggak? SMP. Gelombang transversal, gelombang longitudinal. Sudah diulang lagi di kelas 11, rambatan gelombang. V sama dengan apa? No, itu V velocity. Velocity gerak itu. Untuk gelombang. Gelombang itu kan punya frekuensi, punya lambang panjang gelombang. Lambang frekuensi adalah F kecil, lambang panjang gelombang itulah lambda. V sama dengan? Tuhan Yesus ampuni saya. Tidak ada yang ingat. V sama dengan apa? Hubungannya F dan lambda. Aduh, berarti kamu enggak baca itu. Di buku juga ada. Yang itu tuh udah terekam di otak. V sama dengan F kali lambda. Ya, ingat itu. V sama dengan F kali lambda. Jadi kalau kecepatan cahaya di mana-mana itu tetap. Ya, asal itu ada di udara atau di ruang hampa. Menurut Maxwell itu tadi kecepatan cahaya sama dengan berapa?
3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau kecepatannya tetap, dari urutan gelombangnya itu dari high ke low. Kalau frekuensinya high dengan frekuensinya low, dibandingkan panjang gelombangnya, yang frekuensi high berarti lambdanya hasil kali antara panjang gelombang dengan frekuensi itu adalah tetap, yaitu C, 3 kali 10 pangkat 8. Kalau frekuensinya tinggi, berarti panjang gelombangnya bagaimana? Aduh, mati saya. Ya, rumusnya antara frekuensi dan panjang gelombang, V itu sama dengan F dikalikan dengan lambda. Di mana F itu adalah frekuensinya, lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, untuk cahaya ini sama dengan C, ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Hasilnya selalu tetap. Itu berarti apa? F1 lambda 1 akan sama dengan F2 lambda 2 akan sama dengan F3 lambda 3. Misalnya ini, F maksimum yang paling tinggi sama dengan F1. Berarti lambda itu akan sama dengan lambda 1. F minimumnya misalnya sama dengan F2. Nah, sekarang hasil kali antara frekuensi dengan lambda itu kan selalu tetap 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang perbandingan lambdanya deh. Lambda 1 dibandingkan dengan lambda 2. Sama atau lambda 1 lebih tinggi atau lambda 1 lebih rendah? Hasil kalinya tetap nih. Masih nggak connect lagi. Misalnya nih ya, misalnya X dikali Y sama dengan 20. Berarti X1, Y1 sama dengan 20. X2 kali Y2 sama dengan 20. X1-nya misalnya 20, angka tertinggi bilangan asli. X2-nya misalnya sama dengan 1, paling rendah. Sekarang perbandingan antara Y1 dengan Y2. Yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil? Y2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi Y1 dibanding Y2 itu apa? Kecil atau besar? Kecil atau besar? Y1 dibandingkan Y2 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, kalau begitu seperti ini, berarti lambda 1 dibanding lambda 2 gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Kalau F1-nya lebih besar daripada F2? Lebih kecil. Dari rumus ini, ya, dari rumus V sama dengan F dikalikan lambda, maka untuk cari lambda sama dengan apa? Loh, hei, lihat ke depan, jangan menulis, jangan melihat ke tempat lain. Sama dengan apa? V dibagi dengan F. Nah, sekarang, kalau pembaginya besar, hasilnya besar atau kecil? Kecil. Kalau pembaginya kecil, hasilnya besar atau kecil? Besar. Kalau begitu antara lambda dengan F itu berbanding lurus atau terbalik? Terbalik. Jadi kalau frekuensinya high, berarti lambdanya low. Kalau frekuensinya low, berarti lambdanya ya itu. Gitu loh. Ya, udah ya. Ngerti ya? Ya. Ibu aja yang jawab gitu. Ya. Oke. Ya, sekarang ini urut-urutan daripada spektrum gelombang elektromagnetik. Mulai dari yang high pergi ke yang low, itu di sini. Ya, dari yang high itu dimulai dari sinar apa? High frekuensi? Gamma. Terus? Ya, terus? Terus cahaya tampak. Ingat, cahaya tampak kalau dari high frekuensi ke low frekuensi itu mulai dari violet. Tetapi kalau mau dari low frekuensi ke high frekuensi, itu berarti dari merah. Ya, dari merah. Kamu hapalinnya untuk cahaya tampak dari low frekuensi ke high frekuensi aja. Berarti menggunakan yang sudah dulu itu. Spektrum cahaya tampak itu apa? Singkatannya apa? Atau jembatan keledainya apa?
jiku, hibi, niu. Jangan lupa ya. Atau kalau kamu lupa ya pelangi, pelangi ya. Itu ya. Ya, mi, jiku, hibi, niu. Mi apa? Merah. Ji, ku, hi, bi, ni, u. Ya, mijiku hibiniu ya. Jadi urutannya dari sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak, infrared, kemudian gelombang mikro atau radar, kemudian gelombang radio dan televisi. Itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik ya. Frekuensinya nggak usah kamu hafalin ya. Ini ya, ini dari high frekuensi dia yang di sini ya, high frekuensi ke low frekuensi. Kalau panjang gelombangnya berarti dari low menuju ke high ya. Oke. C sama dengan F dikalikan lambda. Nah, ini manfaat daripada gelombang radio itu mulai dari berapa ke berapa ya, manfaatnya apa? Nah, nanti kamu cari tahu ya. Kalau ada yang mau PowerPoint-nya Ibu kasih. Ya, nanti Ibu share kalau ada yang mau. Ini ya, ini beberapa penggunaannya. Nanti kamu cari kegunaan yang lain lagi di dunia maya. Kalian akan lebih banyak mendapatkan hasilnya di sana. Kemudian sertai juga dengan gambar-gambar untuk presentasinya kalian ya. Jadi hanya sekilas info saja ya. Ya, nah, kenapa FM lebih banyak menyiarkan musik? Coba, ada yang tahu? Lalu untuk yang supaya jangkauannya itu sampai di daerah Mamuju misalnya gitu ya, sampai ke daerah pelosok-pelosok di balik gunung-gunung, itu radio itu biasanya menggunakan gelombang AM, bukan gelombang FM ya, bukan yang high frekuensi, bukan, tetapi menggunakan yang low frekuensi, jadi high, panjang gelombangnya itu lebih banyak ya. Nah, kalau yang untuk gelombang radio itu yang FM itu mereka kenapa menggunakan FM? Karena mereka suka lebih banyak ke musik-musik. Nah, kalau musiknya supaya terdengarnya merdu itu menggunakan itu ya, menggunakan FM. Kalau AM itu supaya jangkauannya luas. Jangkauannya luas artinya bisa ke tempat yang jauh ya, karena bisa dipantulkan. Itu nanti ada di sini ya tentang gelombang radio ini. Ini yang UHF ya dengan HF ya, ultra high frekuensi dengan high frekuensi. Ini itu dia tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer. Artinya ya terus jalan terus saja, entah kemana gitu ya, sampai di ujungnya di mana kita nggak tahu. Tetapi untuk yang gelombang AM punya ini bisa dipantulkan oleh lapisan atmosfer ya. Ya kecuali kalau dia menembus ada yang lubang itu tidak ada ya, ada dinding pantulnya ya. Ozonnya kan melalui lubang kan, berarti dia akan nembus lagi ke sana ya. Jadi jangkauannya lebih luas. Itu untuk gelombang radio ya. Gelombang medium dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya luas. Tapi yang UAV dengan very high frekuensi ini tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya pendek ya. Oh, itu mulai ada nyamuk tuh. Yuk, jangan nyimpan sampah ya di laci ya. Oke, ya ini ada modulasi amplitudo dengan modulasi frekuensi ya. Kalau modulasi amplitudo berarti amplitudonya yang berubah-ubah. Kalau modulasi frekuensi berarti frekuensinya yang berubah-ubah. Hasilnya ini ya. Keunggulan gelombang AM itu dapat mencapai tempat yang jauh, keunggulan gelombang FM itu dapat menghasilkan apa? Suara musik yang merdu. Makanya radio-radio yang FM itu mereka lebih banyak menyiarkan tentang musik-musik gitu ya. Nah, sekarang ini ada gelombang mikro juga ya, microwave. Nah, untuk microwave itu siapa yang punya di rumah microwave? Siapa yang selalu kalau mau makan, makanannya dimasukkan ke microwave? Enggak, jangan terlalu sering karena itu akan merusak tubuhnya kita pada 10-20 tahun yang akan datang. Struktur dari makanannya itu akan rusak. Sama aja kalau kita, tubuh kita sering masuk ke dalam tabung CT scan atau tabung untuk rongsen ya, atau sering di rongsen kena sinar radioaktif, itu juga efeknya akan 10-20 tahun yang akan datang kalau terlalu sering. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Jangan tiap hari kamu mau di rongsen gitu aja ya. Karena apa? Pada saat satu kali rongsen itu minimal itu ada 1 sel DNA kita yang rusak. Nah, kalau sel DNA kita yang rusak baru pola tidurnya kita tidak bagus, tidak diperbarui lagi ya. Itu bisa berkembang menjadi bebas, jadi dia berkembang semaunya, akhirnya jadi sel kanker atau tumor.
Jadi makanya jangan sering-sering rongsen ya. Makanya rongsen itu kita juga nggak bisa tiap hari rongsen kecuali emergensi ya. Itu hari ibu emergensi udah rongsen kaki, kemudian pergi MRI lagi, jangka waktu yang enggak lama, sekitar 1 mingguan itu pergi masuk lagi di MRI lagi. Iya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Nah, ini juga kalau kita menggunakan microwave ya, pemanas, itu struktur makanannya rusak. Makanannya masuk ke dalam tubuhnya kita. Berarti kita makan makanan yang struktur makanannya rusak, itu juga akan mempengaruhi tubuhnya kita. Gitu. Sama aja kalau apa namanya, sinar radioaktif ya. Misalnya ada kebocoran ya, kebocoran contohnya Chernobyl gitu ya, terjadi kebocoran. Maka kalau limbah nuklirnya itu kan radioaktif kan, terserap dalam tanah. Tanah itu ditanami tanaman. Berarti tanaman itu menyerap unsur radioaktif. Berarti mengandung radioaktif kan? Tanaman itu dimakan tanaman itu dimakan sama hewan. Hewannya juga akan terkena radioaktif. Kemudian si hewan itu dipotong, dikonsumsi oleh manusia. Manusianya juga akan tercemar juga dengan unsur radioaktif. Nah, itu efeknya tergantung berapa persen ya, apakah masih diambang aman atau tidak. Tapi walaupun masih diambang aman, kalau kondisi tubuhnya kita itu tidak bisa menerima, itu juga tidak aman untuk kita. Aman untuk standar manusia yang sehat itu yang seperti apa gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. Ibu hamil kalau terkena serangan radioaktif itu bisa anaknya nanti cacat. Bisa juga ada yang mati ya. Ibunya mati, anaknya juga mati atau anaknya yang mati gitu. Tergantung juga kekuatannya itu. Makanya bahaya sekali ya. Dengan unsur-unsur radioaktif itu bahaya sekali. Nanti kita akan bicara tentang unsur radioaktif itu di bab pas masuk di atom dan inti atom itu ya di situ. Nah, ini untuk gelombang mikro ya. Jadi hati-hati ya yang punya microwave, jangan seneng-seneng kamu manasin makanan di microwave. Lebih baik kamu panasin di pakai kompor gitu ya, dikukus itu lebih aman ya. Jangan pakai itu. Nah, ini ya. Kenapa makanan jadi cepat masak? Karena energi gelombang mikro itu mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Ya, sehingga makanannya molekul-molekulnya bergetar hebat menjadi lebih cepat panas gitu. Oke, ya bisa dimanfaatkan untuk radar juga. Radar itu kan biasa kan pulang balik ya, pulang balik misalnya. Oh, ada halangan di sana. Oh, ada apa namanya? Pesawat musuh datang. Menggunakan gelombang radar itu kan jalannya kan 2 kali. Sinarnya datang, mantul. Nah, jaraknya terjadinya berarti sama dengan apa? Time dikalikan dengan kecepatannya dibagi dengan 2 ya. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Nah, infrared ya. Ini frekuensinya antara sekian ya. Ini detektornya infrared. Nah, tidak bisa dilihat oleh mata ya. UV, infrared, sinar X, sinar gamma itu kita nggak bisa lihat. Ya, tidak tampak oleh mata. Jadi yang di sebelah kiri cahaya tampak dengan sebelah kanan cahaya tampak itu kita nggak bisa lihat. Tapi ada sinarnya. Ya. Nah, sinar ini infrared. Nah, ini ya gunanya ya, kegunaan yang digunakan dalam dunia apa namanya? Dalam dunia itu untuk mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Jadi dunia apa yang namanya? Kebumian lah ya gitu ya, untuk memotret tumbuh-tumbuhan itu bisa dimotret itu secara terinci sekali ya. Itu bisa juga digunakan untuk mendiagnosis kesehatan, itu sinar infrared juga bisa. Lalu spektroskopi infrared ya dapat digunakan untuk mempelajari struktur daripada molekul ya. Nanti pada akhirnya sudah dipelajari struktur molekul, oh ini kira-kira molekul ini kalau digabungkan seperti ini akan jadi timbulnya bibit-bibit unggul. Itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Nah, lalu ini infrared itu digunakan untuk apa? Ya ini seperti ini LCD ini. Apa ini namanya ini? Ini apa ini? Remote atau LCD. Tunggu tahu LCD yang ini namanya apa? Remote ya, remote control ya. Itu digunakan untuk itu televisi, AC dan seterusnya ya. Infrared dapat juga digunakan sebagai alarm. Nah, ini foto ya, contoh fotonya. Ini bagian tubuh manusia. Nah, ini untuk memotret dari bagian bumi gitu ya, yang jauh-jauh gitu. Cahaya tampak
ya, yang tampak oleh mata itu Michiko Hibinyo tadi ya, dalam bidang kedokteran itu menggunakan serat optik ya. Jadi di ujung serat optiknya itu biasa dipasang kamera yang sangat kecil ya. Lalu serat optiknya seperti tali pancing itu loh, kecil sekali ya di situ ya. Itu dimasukkan ke dalam tubuh untuk mendeteksi di mana ada masalah. Misalnya kamu sakit di bagian perut gitu ya. Dimasukkan itu. Lalu dari situ ditangkap itu cahaya gelombangnya, lalu dihubungkan dengan monitor. Nanti kita dokternya bisa lihat, oh ini ada batu di dalam ginjalmu gitu ya. Seperti itu. Sekarang operasi juga sudah bisa menggunakan sinar laser ya, ditembak dengan cara tembak. Cuman ya harus teliti sekali karena sampai meleset sepersekian derajat gitu ya. Wah, itu bisa kena yang lain, tempat yang lain yang hancur gitu loh, bukan batunya yang hancur. Jadi biasa dari sekitar 1000 operasi mungkin bisa ada 1 yang gagal seperti itu. Waktu ibu di laser juga itu matanya ibu wes takut. Ada ketakutan tersendiri. Kenapa? Meleset sedikit kena retina, ya sudah buta. Dulu matanya ibu di laser dua-dua, kiri dan kanan. Wah, sakit sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Sekarang baik-baik gitu ya. Nah ini ya untuk cahaya tampak ya. Serat optik juga dalam dunia telekomunikasi sekarang kan banyak telekomunikasinya itu tidak menggunakan kabel terus sepanjang. Jadi kalau terpisah lautan lalu kabelnya itu nanti merentang di atas permukaan laut, tidak, tetapi menggunakan serat optik juga masuk di bawah laut. Ya, seperti itu. Nah, itu repotnya kalau pas ada kerusakan. Di mana kerusakannya? Orang yang memperbaiki itu harus menyelamnya. Jadi lama itu ya. Nanti kamu cari tahu lebih banyak. Sudah banyak sekali berkembang sekarang. Sinar UV ya. UV bagus untuk kesehatan. Tapi jangan terlalu banyak dan jamnya jam tertentu. Kesehatannya itu untuk vitamin D ya. Tetapi kalau terlalu banyak di jam-jam tertentu kena sinar UV, kalian semua itu kekurangan sinar UV. Kenapa? Kita semua yang ada dalam ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore kekurangan D3, kekurangan UV. Makanya kalau pas hari Sabtu, hari Minggu, kesempatanlah kalian berjemur di matahari. Jangan bangun siang-siang. Jam 7 udah bangun berjemur gitu loh ya. Atau ikut ibu boleh. Jam 7 pagi kalau hari Sabtu pergi ke Pantai Angin Mamiri, kita berenang di sana, kena sinar matahari. Selesai berenang, duduk-duduk di tepi pantai, masuk di rumahnya Holland Bakery, di gazebonya, nungguin apa? Jagung lewat, makan jagung rebus, bawa kopi dari rumah. Itu rekreasinya itu tiap minggu. Kalau hari Sabtu, ya. Baru nanti tunggu lagi apa? Itu penjual buah tala. Buah tala untuk perempuan bagus sekali loh. Itu buah tala itu banyak mengandung kolagen. Ya. Jadi kalau ibu udah kupas, licin-licin kan tangannya, gosok di muka. Ya, untuk maskeran muka jadinya gitu. Bagus itu. Ayo, mau ikut? Boleh. Hari Sabtu, ya, duduk-duduk situ. Hah? Loh sehat loh. Ibu berenang ya, berenang ya berapa kali ya. Jadi senam kaki dulu, senam kaki naik turun itu sekitar 200 kali. Baru berenang 150 kali, ambil napas, balik lagi sampai 6 kali bolak-balik gitu. Asik. Habis ya? Waduh. Ya udah nanti kamu baca sendiri ya ini ya. Baca sendiri. Ini kan hanya sampai di sinar X. Tuh kan? Ini detektor Geiger-Müller. Ya, habis sudah selesai. Iya. Oke.